Mari kita doa ya. Bapa kami bertata dan sorga Tuhan, terima kasih pada sore hari ini. Kau telah mengumpulkan kembali kepada kami semuanya. Biar kami berdua diam mendengarkan firman-Mu. Kau pakai hambamu sebagai alatmu. Berbicara melalui hambamu agar kami dapat mengerti dan mendengarkan firman-Mu. Urapi hambamu ya Bapa. Terima kasih atas pimpinan berkat-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa melimpah-limpah atas kami semuanya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Ya, terima kasih Pak Hendra. Baiklah, kita akan mulai dengan pujian penyembahan kepada Tuhan. Saya akan siapkan dulu lagunya ya. Sebentar. Tes, saya dengar suaranya. Ya, bagus Pak Joni. Lanjut. Baik. Mari kita mulai memuji Tuhan dengan satu lagu, Satu Hal Yang Kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Salam Pak Johan. Yang ku rindu, Pak Johan Untung, salam. berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kekurangan-Mu. Satu hal yang
ku rindu berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelantaran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Apakah bisa terdengar suaranya tadi? Kita lanjutkan dengan satu lagu lagi. Satu hal. Sebentar. Setelah lebih dari kabar gembira nih buat kalian. Ya, kita nyanyikan lagu El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Haleluya.
Jangan takut, karena Allah selalu melindungi dan menjaga kita. Berkat-Nya selalu melimpah untuk kita semua. Haleluya. Nyanyikan sekali lagi. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Ya, sekarang tiba saatnya kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam firman Tuhan. Kita sambut dengan lagu Seperti Rusa yang Haus. Haleluya Yesus. Inairan manusia. Seperti rusa yang haus akan sungainya, begitu juga jiwa kita haus akan firman-Nya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi darimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu.
tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Jiwaku begitu merindukan Tuhan. Berfirmanlah kepada kami apa yang hendak Kau sampaikan pada kami. Karena kami selalu haus akan firman. Terima kasih Yesus. Segala hormat, puji dan syukur bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi darimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Amin. Saya persilakan hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, silakan Bapak Rat. Ya. Mari kita satukan doa. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu Bapa. Kami mengucap syukur kepada Engkau Bapa bahwa sore hari ini kami bisa hadir di Zoom ini karena anugerah-Mu Bapa. Berkatilah hamba-Mu Bapa yang akan bawa sharing firman-Mu Bapa. Biarlah lidah bibir Engkau yang bicara untuk hamba-Mu Bapa, untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua Bapa di tangan-Mu Bapa. Dan Engkau yang akan atur semua kejadian Bapa semua. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur hanya dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Suara dengar. Suaranya ada. Dengar, Halo. Pak. Jelas suara. Hah? Good. Oke. Ya, selamat sore dalam kekasih Tuhan, dan saya juga berterima kasih kepada Tuhan bahwa kita punya gembala Pak Kim Nong udah kembali dari apa yang kita suka doain tiap hari, udah kembali lagi dalam Zoom ini. Itulah kemuliaan Tuhan. Ya. Thank you. Serahin semua kepada Tuhan. Kita hanya bisa berdoa, Tuhan yang akan jawab semua. Amin, saudara.
Itulah kekuatan kita yang Tuhan udah kasih sama kita. Amin. Nah, malam sore hari ini saya mau sharing firman Tuhan. Berjudulnya janganlah menjadi hamba uang. Ya. Saya akan baca ini di Ibrani 13 ayat 5. Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. 2 kali dikatakan, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Di ayat 6, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang kau dapat lakukan manusia terhadap aku? Amin, saudara. Nah, janganlah kamu menjadi hamba uang. Ya. Kenapa saya kasih judulkan hamba uang begini, saudara? Ini yang lagi terjadi sekarang ini, saudara, yang saya lihat, saudara. Apa yang terjadi? Semua adalah materi semua. Kalau mau ikut, kalau masalah ada susah, carinya orang Kristen. Yang katanya hatinya lembut, punya kasih. Mereka datang, tanya kita nasihat, gimana caranya. Kita bilang banyak berdoa. Ikutlah persekutuan doa, ikutlah ini, oh ya begitu ya, mereka ikut, tapi ada buntutnya. Buntutnya tuh apa? Materi. Yang mereka butuhkan tuh materi, saudara. Dikasih materi, oke, untuk pinjam apa dikasih. Pertama rajin datang, habis itu hilang, saudara. Hilang. Gitu. Kenapa? Jadi saya lihat contoh di teman saya lihat, apakah begini mereka mau cari Tuhan? Hah? Carinya materi, saudara. Itu yang salah. Kita itu semua milik Dia. Kita suka sharing firman Tuhan, berdoa sama Tuhan. Semua adalah punya Dia, bukan punya kita. Kita yang bisa berdoa. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan bertindak, saudara. Ini yang sering saya lihat yang terjadinya, saudara. Materi semua. Di tempat kita juga ada setiap bulan, seminggu sekali, tiap hari Rebo ada persekutuan doa. Sekarang udah banyak yang datang juga. Tapi yang saya lihat kapan-kapan ada materinya juga. Jadi kita sekarang bergerak. Ya. Yang orang rajin kita kasih. Kalau orang yang rajin ya kita nggak kasih. Jangan waktu datangnya materinya maunya datang. Waktu minggu kedua, minggu ketiga mereka nggak datang. Apakah begitu? Bukannya begitu, saudara. Semua Tuhan punya. Kita harus sungguh-sungguh. Jangan cari materi. Cari Tuhan, nanti Tuhan yang atur semuanya. Tapi mereka banyak yang salah kaprah. Menyimpang. Gereja, berdoa. Tapi apa yang dicari coba? Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Tuhan pasti nolong kita. Asal kita dengan sungguh-sungguh cari Dia. Banyak sekarang yang dicari itu materi. Kalau nggak ada materi nggak mau. Datanglah ke gereja. Dekat-dekatlah sama ini. Minta tolong, minta bantuan. Gitu. Cuma urusannya materi. Kita suka pikir, aduh Tuhan, mereka sudah banyak belajar. Udah tahu punya Tuhan. Doa sama Tuhan. Tuhan yang bakal atur semuanya. Tapi kenapa yang orang udah jadi senior aja masih aja kayak begitu? Masih aja kayak begitu. Karena mau merayakan Natal, ya, Tuhan nggak suruh. Ayo gede-gedean rayakan Natal. Nggak perlu. Tuhan mau Yesus, maunya kita ada di hatinya, Dia cukup.
Kalau kita ada Yesus di sini, itulah namanya Natal. Jangan kita merayakan Natal kalau nggak punya apa-apa. Mau minta sana sini, telepon kanan kiri, mau minta mau apa buat penatalan. Bukan, bukan. Tuhan nggak pernah suruh kita begitu. Tuhan maunya kita banyak berdoa. Yesusnya taruh di sini. Kalau nggak punya, jangan minta-minta. Mintanya sama Tuhan. Tuhan yang akan atur. Mau bangun gereja, mau buka apapun, mintanya sama Tuhan. Bukan kepada manusia, tapi sering yang saya lihat ini larinya semua ke manusia. Jadi mana Tuhan mau Tuhan turun tangan kalau begini caranya. Saudara, ya, harus serahin semua sama Tuhan. Karena kita anak panggilan, sudah dipilih sama Tuhan. Kalau kita udah dipilih, kita bakal berasa dan kita tahu pasti dikasih. Pasti itu udah. Tinggal tunggu waktunya Tuhan. Bukan waktunya kita. Jadi itulah saya kasih contoh, saudara. Kita harus sungguh-sungguh berdoa sama Tuhan. Janganlah kita lari ke materi. Dia yang akan kasih. Tuhan tahu. Isi hati kita tuh dia tahu kok. Nggak usah kita bilang, dia udah tahu. Cuma tinggal tunggu waktu. Pasti dia kasih, saudara. Tapi kalau mereka, manusia, nafsu, nggak sabar, maunya cepet-cepet, maunya bertindak, pakai pikiran dia sendiri, nggak pakai pikiran Roh Kudus, salah jalan. Salah jalan itu. Salah jalan. Mereka kepengen rindu mau buka tempat gereja. Tunggu waktu Tuhan aja. Ambil dari bank lah, apa dari mana, buka. Tengah-tengah mandek. Tengah-tengah mandek. Nanti telepon kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Apakah begitu? Bukan. Bukan, saudara. Makanya sekarang ini yang saya lagi lihat, saudara. Yang saya lihat pakai mata saya, kenapa lagi terjadi begini? Semua yang diubah tuh materi, kenapa? Bukan carinya Tuhan, itu kenapa? Karena semua kita tahu punya Tuhan, bukan punya kita. Kita sudah belajar banyak di Alkitab, dari pendeta udah belajarin. Serahin semua kekhawatiran kita sama Tuhan. Apapun kita serahin semua sama dia, dia tahu. Masa kita tiap hari berdoa aja. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukuplah dirimu dengan apa yang ada padamu. Apa yang kita udah ada cukup. Tapi kita orang masih serakah. Masih mau ini, mau itu. Nah itu yang kita mau. Itu jadi urusannya materi. Urusannya materi. Udah cukup kasih Tuhan. Masih kita mau nafsu. Mau ini, mau itu. Materi lagi yang dicari dari orang-orang. Itu yang salah. Belum waktunya kita. Waktu Tuhan sama kita beda, saudara. Saya sebagai orang bisnismen, saudara. Ya, saya puji syukur sama Tuhan. Saya diberkati sama Tuhan tuh berlimpah-limpah, saudara. Ya. Tapi saya nggak pernah umbar-umbar orang. Urusan apa enggak, saudara. Saya mau kasih berkat sama tempat ini. Orang ini punya ini. Saya nggak pernah minta-minta sama orang. Ini kita mau bantu ini, enggak. Saya kasih dengan dari diri saya sendiri, doa, memberi. Saya nggak mau minta-minta sama teman-teman saya juga enggak. Kenapa? Tuhan tidak ajarin begitu. Bulan lalu, saudara, ada satu dari teman saya, telepon saya. Parat, haleluya, haleluya, apa kabar Parat? Baik, gini-gini. Parat, saya mau kasih dong, kayak tahun lalu, untuk Christmas, gitu, ya. Dia memberi something atau apa, makanan, apa, hadiah, saya kurang begitu, mau kasih dia. Karena dia waktu tahun lalu, kalau nggak salah, kasih. Oke.
Oke, dia bilang, saya mau kasih. Saya bilangnya, teleponnya sama ini pendeta, dia suka kasih sama apa pemulung-pemulung begitu. Ya, oke. Dia langsung kontak sama dia. Nah itu pendetanya itu telepon saya dan terima kasih banyak Pak. Ini saya salurkan. Itu telepon ke dia, telepon sama mereka biar nanti dia ngatur bagaimana caranya. Saya nggak suruh dia kasih, tapi dia rindu dari hatinya telepon ke saya. Saya kasih tahu, pergi ke sana tempat itu. Itulah jalannya. Bukannya kita telepon minta-minta, ini kita mau Natalan, mau kasih ini, mau itu, tolong mau kasih berapa, metarinya apa. Bukan. That is wrong. Kita mesti kasih lihat sama orang yang kita ini udah anak pilihan sama Tuhan. Nggak perlu kita minta-minta, nggak perlu kita jadi hamba uang. Serahin semua sama dia. Pasti Tuhan piara. Amin, saudara. Apa yang kebutuhan kita tuh Tuhan tahu. Makanya apapun yang kita udah ada, Tuhan bilang cukuplah di situ. Jangan nafsu. Jangan digede-gedein, cukup. Yang Tuhan udah kasih sama kita. Tapi namanya kita manusia. Masih nafsu, masih ya betul. Masih nafsu. Tapi kita harus ada batas. Minta Roh Kudus yang pimpin. Roh Kudus akan kuatin kita semua. Amin, saudara. Cukuplah dengan apa? Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Tuhan udah berfirman sama kita, Yesus berfirman sama kita. Tidak akan dibiarkan. Apa katanya Yesus? Tidak akan dibiarkan kita. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Yesus tidak akan meninggalkan kita dan tidak akan membiarkan kita. Asal kita connect setiap hari sama Tuhan, dia akan piara kita, saudara. Apa yang firman Tuhan katakan itu semua benar, saudara. Baca setiap hari. Jangan menyimpang. Jangan menyimpang. Karena di Yesus ada kasih. Kasih. Jadi kita itu punya kasih. Jadi banyak orang yang di luar ambil kesempatan. Orang kita. Wah, ini orang baik. Gampang minta aja sama dia. Pasti dibantu. Pasti dibantu. Salah. Salah. Nggak boleh kayak gitu. Pasti Tuhan gerakin sama kita. Bantu dia. Bantu dia. Pasti sudah digerakin sudah. Kenapa? Saudara, 1 minggu kemarin, saudara, mungkin saudara kenal pendeta Henry Kau, saudara. Itu adalah muridnya pendeta J. Awandatu yang setia. Pendeta Henry Kau, saudara. Minggu lalu dipanggil Tuhan, saudara. Ya. Tapi dia begitu setia sama Tuhan, saudara. Setia di gereja, saudara. Sampai dia punya apapun juga sudah ditanggung sama ibu gembala. Dia mau pergi ke Malaysia buat check up apa-apa. Ibu gembala tanggung buat dia. Kenapa? Karena setia dan nggak pernah minta. Tapi mereka dengan senang hati memberi. Lain, jemaat-jemaat kita juga memberi dengan sukacita. Dia nggak perlu minta. Tapi Tuhan gerakin kita. Beri sama dia. Kita memberi dengan sukacita. Sampai terakhir dia naik saudara naik pakai kursi roda, saudara, jalannya ya pakai mesin pakai kursi roda begitu. Dikasih pinjam sama satu orang yang pakai remote, saudara. Jadi dia lebih senang pakai remote, bisa jalan-jalan kemana-mana, nggak perlu didorong-dorong lagi, saudara. Itu dikasih pinjam. Dikasih pinjam, sekarang orang yang kasih pinjam itu mau dipakai buat kakaknya dia. Nah, mau dipakai. Kita dengar begini. Nggak banyak ngomong, saudara. Kita beliin buat dia. Telepon, beliin buat dia. Dibeliin, saudara. Aduh, saudara, begitu dia suka cita, dia main di rumah pakai kursi roda. Sampai dia senangnya bukan main, saudara. Lihat. Itu yang Tuhan gerakin.
Nggak perlu minta. Biar berapapun juga dikasih. Sampai akhir saudara dipanggil Tuhan juga saudara. Ya saudara dia panggil Tuhan. Semua jemaat-jemaat semua pada setia sama dia. Mendukung istrinya, mendukung anaknya, semua. Saya pergi ke tempat rumah duka dari gereja hari Minggu, begitu makanan banyak yang datang dari mana saya kurang tahu, dari mana pada datang makanan semua. Lihat bagaimana Tuhan piara, saudara. Itulah contoh yang saya lihat, saudara. Tidak pernah ada materi, saudara. Tidak pernah minta-minta. Diam terus, banyak berdoa. Tapi Tuhan gerakin, beri yang mana, beri. Itulah pekerjaan Tuhan. Maka itu saudara, kita punya Tuhan luar biasa, saudara. Carilah dia, saudara. Pasti dikasih. Pasti dikasih. Karena sekarang ini, kenapa saya memberi khotbah ini judulnya? Ada berapa orang yang saya lihat pada begitu, saudara. Bingung saya lihat. Kenapa bisa kayak begitu? Materi semua, materi apa? Materi sama Tuhan dikasih. Karena kita ini udah dipilih sama Tuhan. Banyak berdoa. Nggak usah minta, pasti dikasih. Amin, saudara. Itulah perjalanan semua. Tuhan begitu, saudara. Di ayat 6, saudara. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan adalah penolongku. Tidak perlu takut. Kita masih daging, masih takut. Betul. Banyak baca firman Tuhan. Firman Tuhan yang bikin kita kuat. Tuhan udah katakan jangan takut, ada aku, ada Tuhan. Masa kita tiap hari berdoa cari dia, saudara. Dia akan dekat sama kita, melekat sama kita. Lakukan pekerjaan Tuhan. Dan memberi dengan orang-orang yang mereka yang membutuhkan. Yang mereka nggak minta, kita beri dengan sukacita buat kebutuhan mereka. Makin mereka nggak minta, makin kita beri dengan sukacita. Amin. Aku pekerjaan Tuhan, saudara. Apa yang kita mau coba? Semua punya dia, bukan punya kita. Amin. Waktu kita datang, waktu kita pergi, semua juga Tuhan yang ngatur. Bukan manusia yang ngatur, Tuhan yang ngatur. Maka itu kita punya Tuhan Yesus yang hidup. Jalanin semua. Apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Nggak perlu show off. Nggak perlu pamer-pameran. Nggak perlu. Oh, dia merayakan Natal luar biasa. Nggak usah diikut-ikutin. Nggak perlu. Tuhan mau Yesus ada di sini. Cukup. Kalau kita ada Yesus, cukup bersuka cita. Amin, saudara. Itulah, saudara. Lakukan pekerjaan Tuhan, saudara. Saya mau ada sedikit kesaksian, saudara. Saya ada lihat saya dikirim sama orang, saudara. Ada video mungkin saudara udah pernah lihat kali ya. Ada satu orang negro, saudara, dari luar Afrika apa gimana ya, dari mana itu. Dia bapaknya baru pulang bawa tas gitu ya, kantongan gitu. Anaknya bilang, Daddy, kamu udah peluk sama anaknya, gitu. Oke, dia itu bawa makanan. Saudara, dia pergi ke belakang, saudara. Dia pergi ke belakang, dia ambil panci, saudara, dia isi air, saudara. Dia taruh dari kantongan itu. Apa yang ditaruh, saudara? Batu. Dia taruh batu di situ, saudara, di dalam situ, di dalam panci. Ada airnya, ditutup sama dia, nyalain api, begitu, saudara. Nah, anaknya nggak tahu pergi ke mana, dia nyalain api, gitu, saudara. Mari dia memasak, saudara.
Saudara, dia itu saudara duduk di pinggir sama anak itu, dia memuji Tuhan, saudara. Dia nyanyi-nyanyi, glory, glory, dia teriak-teriak, dia berdoa sama Tuhan, dia berdoa sampai dia bernangis sama Tuhan. Dia glory, 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 glory gitu. Mungkin menurut dia akan mukjizat terjadi, saudara. Yang dia masak itu, saudara, dia taruh batu. Dia pikir akan terjadi sesuatu. Tapi dia serahin sama Tuhan. Dia berdoa, terus nyanyi, berdoa, berdoa, berdoa. Ternyata, saudara, apa yang terjadi? Tuhan gerakkan satu orang, saudara. Ada orang datang pakai mobil, berhenti di situ. Dia datang ke situ. Dia tanya, apakah ini rumahnya Jason? Dia bingung. Ini siapa ini? Ya, apakah ini rumahnya Jason? Siapa Jason di sini? Dia bilang. Apa itu dia? Jason. Kenapa? Ada apa? Enggak, siapa namanya Jason di sini? Ya saya. Oh, kamu nama Jason? Ya, tunggu sebentar. Dia ke mobil, saudara. Dia keluarin makanan. Dia bilang, Tuhan bicara. God speak to me to give to you, to Jason. This is for you. Waduh, saudara, dia menangis, saudara. Nangis, lihat. Dia nggak minta. Dia hanya berdoa. Dikasih makanan. Dikasih lagi buah. Setelah itu, saudara, apa dikasih? Dikasih materi lagi, saudara. Dikasih uang. Waduh, saudara. Nangis dia, bukan? Dia punya. Dia tanya, gimana kamu tahu Tuhan yang bicara sama dia? Nah itu dia. Iman harus kuat. Harus kuat. Harus berdoa sama Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, saudara. Itu lihat, saudara. Yang saya lihat video itu, saudara, waduh, saya sampai merinding. Sukacita, saudara. Maka itu, saudara. Serahin semua sama Tuhan. Jangan serahkan ke manusia. Sama dia. Manusia bisa bikin kecewa. Manusia bisa ngejelek-jelekin. Itu hanya nama Tuhan dimuliakan. Yesus Kristus. Amin, saudara. Saya nggak panjang lebar firman Tuhan. Tuhan berkati. Haleluya. Amin. Mari kita satukan doa. Bapa, kami mengucap syukur kepada Engkau, Bapa, yang Kau sudah bicara kepada hamba-Mu, Bapa, untuk sharingkan firman-Mu, Bapa. Biarlah firman ini menjadi tanaman buat anak-anak kami, Bapa, semua yang di Zoom, Bapa, menguatkan, Bapa. Biarlah mereka juga jangan menjadi hamba uang, Bapa. Biarlah kita hanya memulakan kepada Engkau, kita serahkan semua kepada Engkau, Bapa. Dan jaminan Engkau, Bapa, yang Kau sudah menjaminkan bahwa tidak usah takut, karena kami punya Allah yang hidup. Kami serahkan semua, Bapa, ke tangan-Mu, Bapa. Terima kasih, Bapa. Kami mengucap syukur hanya dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, thank you very much, Saudara. Haleluya. Thank you. Haleluya. Teman ini banyak kenyataan ya. Kita jumpai ya, banyak gereja-gereja yang kecil ya. Tetapi mau merayakan Natalnya itu luar biasa ya. Tetapi tidak disesuaikan dengan kemampuan ya. Saya kadang-kadang juga bilang sama hamba Tuhan ya, karena saya kenal juga saya bilang, kita tujuannya Natal itu untuk apa? Untuk happy atau untuk merayakan yang sederhana ya. Tuhan Yesus tidak mengajarkan kita untuk berpesta pora ya, tetapi dengan apa yang kita tidak mampu lakukan ya, sehingga kita, ya itu tadi Paras katakan ya, suka meminta ya, bahkan ada omongan yang tidak enak akhirnya ya. Seperti kemarin juga saya alami sendiri ya, saya sudah pasang ring ya, dengan cara dibor ya, itu uangnya habis banyak itu ya, 163 juta ya, karena di BOR itu nggak main-main, BPJS nggak menanggung biayanya ya. Nah itu hamba Tuhan itu bilang, Pak nih, puji Tuhan dipasang satu ring, kalau
Kalau gitu satu ringnya lagi boleh disumbangkan ke gereja saya untuk perayaan Natal. Wah, luar biasa ya. Udah kita keluar duitnya juga bingung ya. Dia suruh sumbang satu ring ya. Nah, itu perkataan yang saya rasa nggak pantas untuk diucapkan. Karena seharusnya dia, oh puji Tuhan, saya doakannya Bapak tetap kuat ya, tetap bisa sehat kembali jantungnya. Harusnya seperti itu ya. Malah dia suruh sumbang satu ring ya. Ringnya bukan ring ring yang dari apa dokter jantung ya nggak masalah ya, itu disuruh sumbang ring jantung ya. Otomatis kan itu berupa materi ya, harusnya nggak boleh seperti itu ya. Kita harus benar-benar sesuai dengan kapasitas kita, juga kemampuan kita ya. Jangan kita paksakan diri kita ya, apalagi maaf kata nih sampai pinjem sana pinjem sini ya. Wah, itu yang paling nggak boleh ya. Jangan bilang kita dengan iman ya, kita pasti dapat persembahan yang lebih. Wah, itu nggak boleh. Itu salah besar di firman Tuhan, nggak boleh. Nggak ada yang seperti itu. Bahkan tadi dikatakan di Ibrani 13 ayat 5 ya. Janganlah kau menjadi hamba uang, tapi cukupkanlah dirimu apa yang ada padamu sekarang. Ya, jadi jangan kamu paksakan dirimu. Ya, banyak orang mau Natal ya, maka nih pasti punya pengen baju baru, betul ya? Pengen penampilannya beda ya. Itu nggak salah. Tapi sesuai dengan kemampuan kita ya. Jadi jangan sampai kita paksakan yang itu juga nggak berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Tapi saya percaya di family ministry nggak ada yang seperti itu ya. Kita harus benar-benar sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Tadi juga saya ketemu dengan hamba Tuhan, dia mau merayakan Natal, dia bawa proposal ya. Saya bilang Pak, sebaiknya kita rayakan yang sederhana aja. Jangan kita paksakan keadaan kita. Nanti ujung-ujungnya kan kita juga, maaf kata ya, kalau cukup konsumsinya, kalau cukup semua pengeluarannya, kalau enggak gimana? Kita sudah mengalami jalan buntu, akhirnya mau nggak mau kan kita pinjam uang dengan siapa yang kita bisa tuju, mungkin teman kita yang kita harapkan, tapi ujung-ujungnya kan maaf kata kita akhirnya nggak bisa mengalami apa yang kita inginkan. Akhirnya kita kecewa. Kecewanya sama siapa? Kecewa sama teman, juga kecewa sama Tuhan. Ya nggak boleh seperti itu. Itu salah besar. Ya, saya juga hari Minggu nanti ya saya akan melayani di GKRI Eben itu tentang kita harus jadi pelaku firman Tuhan yang benar. Itu juga ada kaitannya dengan janganlah kau menjadi hamba uang. Banyak orang pelayanan tapi ujung-ujungnya materi yang dia cari, ya, keinginan dia, nggak boleh seperti itu. Yang terpenting adalah kita bisa memenangkan jiwa, kita bisa mendidik, membina mereka untuk dibawa kepada Tuhan. Amin. Untuk dipulihkan, ya, untuk benar-benar dia akhirnya mempersembahkan hidupnya sepenuhnya untuk Tuhan. Amin. Terima kasih, saudara. Thank you very much. Haleluya. Thank you. Haleluya. Thank you very much. Silakan Pak Joni Iskandar untuk satu pujian sebelum doa syafaat Ibu Edi Simanjuntak ya. Tuhan berkati. Ya, baik. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Janganlah jadi hamba uang. Mari kita simak dan kita jadikan ini sebagai rema buat kita semua, agar supaya kita betul-betul menjadi hamba Tuhan yang disenangi oleh Tuhan kita. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, mari kita nyanyikan satu buah lagu lagi.
kita akan menyerahkan diri kita pada Tuhan supaya Tuhan membentuk kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan taat. Kita nyanyikan sebuah lagu. Ya. Sorry. Kelamaan, Pak. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan, dengan urapan kuasa Roh-Mu ku diperbarui selalu. Jadikan dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap langkahku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana, kami siap dibentuk oleh-Mu, agar supaya kami selalu memuliakan nama. Right. Makin samping. Nyanyikan sekali lagi. Samping. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap langkahku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti Yesus, disempurnakan
setiap langkahku memuliakan namamu, memuliakan namamu. Ya, saya persilakan Ibu Pendeta Hetty untuk doa syafaat. Belum dibuka mic-nya Ibu Hetty. Mari kita satukan hati pikiran kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa, Yesus Kristus, Allah yang luar biasa. Kami ada sampai sore hari menjelang malam hari ini Tuhan. Semua adalah karena kasih anugerah Tuhan yang begitu besar di setiap kehidupan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun ya Bapa. Terima kasih Bapa atas napas kehidupan, atas berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami, yang kami boleh rasakan dan kami boleh nikmati. Bapa, terima kasih Tuhan, pada hari ini, sore hari ini Tuhan, kami boleh disirami dengan firman-Mu yang begitu luar biasa. Singkat, padat, lugas, bisa kami cerna Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Rats Tuhan. Kiranya firman itu Tuhan, boleh kami renungkan, kami lakukan di dalam kehidupan kami. Supaya kami Tuhan boleh belajar tidak menjadi hamba uang. Karena hamba uang itu adalah pekerjaan iblis yang merusak iman kami Tuhan. Tapi kami sore hari ini bersyukur dan bersuka cita. Boleh kami disapa oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau berkati hamba-Mu Tuhan. Bapak Pendeta Rats. Kau berkati pelayanannya, Kau berkati usahanya, semakin terberkati sehingga menjadi berkat untuk banyak orang. Kau berkati seluruh keluarga, anak dan istri, bahkan seluruh karyawan yang ada. Tuhan berkati pribadi lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga. Sehingga melalui hamba-Mu ini Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Bapak kami juga berdoa Tuhan, untuk keluarga family ini Tuhan, supaya wadah yang telah Tuhan percayakan ini Tuhan, family ministry ini Tuhan, boleh menjadi saluran berkat untuk banyak orang dimanapun yang telah Tuhan utuskan kami Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran-Mu, untuk menyaksikan kasih cinta kasih Tuhan kepada kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan atas kepercayaan yang telah Tuhan berikan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, dan terima kasih kami boleh mengangkat tangan kami sebagai ucapan syukur kami, di mana Tuhan Bapak Gembala kami Pak Komingwan Tuhan boleh Tuhan berjalan dengan baik, melakukan operasi Tuhan yang begitu secara manusia sangat dikhawatirkan, tapi iman daripada Bapak Gembala kami Pak Koming begitu luar biasa, menyerahkan hidupnya seutuhnya, keputusan di dalam tangan Tuhan. Tuhan sudah merendah Bapak Gembala kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam pemulihan pulang ke rumah, kasih setia dan rahmat Tuhan menaungi seluruh keluarga yang mengambil bagian, berpartisipasi Tuhan di dalam pemulihan untuk Bapak Gembala kami. Kau berkati anak-anak dan cucu mantu Tuhan yang begitu kerjasama. Begitu juga Tuhan kami bersyukur Tuhan, semua biaya telah Engkau cukupkan Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami yakin dan percaya bahwa anak-anak Tuhan tidak meminta-minta. Karena berkat-berkat itu telah Tuhan sediakan, telah Tuhan curahkan kepada setiap kami yang membutuhkan. Begitu juga dengan Bapak Pendeta Hendra Tuhan, di dalam pemulihan Tuhan, kami boleh melihat ada kuasa yang dahsyat untuk mendampingi Bapak Pendeta Hendra. Apapun obat, apapun usaha untuk meraih kesembuhan, itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena imanlah yang menyembuhkan. Ketika iman kami percaya kepada Tuhan, maka Tuhan
bertindak. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Iya dan amin. Begitu juga Tuhan, saudara-saudara kami yang di dalam pemulihan yang tidak hamba bisa sebut namanya. Jikalau Tuhan di antara keluarga kami Tuhan, ada yang membutuhkan pertolongan-Mu saat ini Tuhan. Kami yakin dan percaya ketika kami datang sujud sembah di hadapan bertekuk lutut dengan kerendahan kami membuang segala atribut kehidupan kami Tuhan. Maka semua Tuhan pasti mendengar setiap doa-doa kami ketika kami berdoa menyampaikan segala pergumulan kami. Ajar kami Tuhan tetap mengucap syukur dalam segala apapun. Pakai Tuhan FM ini Tuhan, supaya menjadi saluran. Terima kasih Bapa. Begitu juga keluarga Tuhan. Di mana kami Tuhan saat ini memasuki Advent kedua Tuhan. Penuh dengan perenungan. Bahwa sesungguhnya akan menyambut hari kelahiran. Merayakan hari kebesaran. Bukan karena baju baru, atribut-atribut, aksesoris di rumah yang luar biasa indah. Bukan. Tapi ubah hati kami supaya kami baru Tuhan. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah tiba. Pakai kami Tuhan. Supaya kami menyambut di hari kelahiran Tuhan. Hati kami boleh diubah menjadi saluran berkat. Ketika kami pergi, Engkau utus kemanapun kami pergi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia yang kami tercinta ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan. Setiap hamba-hamba Tuhan yang ada di seluruh Indonesia, berdoa bersama-sama Tuhan, untuk bangsa dan negara kami ini. Di mana Tuhan, sebentar lagi 2024, kami akan memilih satu pemimpin. Tuhan, manusia boleh berencana, manusia boleh berpolitis, tapi ada kuasa yang sangat dahsyat, campur tangan Tuhan bagi setiap yang mengambil bagian di dalam pemerintahan kami ini. Ada rasa takut, mengandalkan Tuhan di dalam segala aspek yang telah Tuhan percayakan kepada mereka. Siapapun Tuhan yang terpilih, biarlah sesuai dengan kehendak Tuhan. Supaya bangsa Indonesia ini Tuhan, boleh bangsa yang takut akan Tuhan. Beraneka-aneka ragam, suku bangsa, adat istiadat, agama. Tapi tetap kami satu jua. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa Tuhan. Untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di pelosok-pelosok daerah yang terpencil. Mereka hamba-hamba Tuhan yang sedang bermisi Tuhan. Mereka mau Tuhan memberikan hidupnya Tuhan bermisi Tuhan. Di mana Tuhan daerah-daerah yang jauh daripada keramaian, transportasi, bahkan listrik. Mereka melayani dengan setulus hatinya, dengan kesederhanaannya Tuhan. Kami yakin dan percaya. Lawatan Tuhan hadir di setiap tetesan air mata. Mereka memanggil nama Engkau ya. Kami bersyukur Tuhan, para hamba-hamba Tuhan yang sedang bermisi Tuhan. Banyak menyelamatkan jiwa-jiwa. Percaya kepada Tuhan. Sebagai Allah satu-satunya juru selamat penolong di dalam kehidupan mereka secara pribadi. Tutup bungkus mereka Tuhan dengan kuasa-Mu Bapa. Begitu juga Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada di kota-kota, di provinsi-provinsi Tuhan. Pakai kami Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Seperti firman-Mu Tuhan. Kami mengandalkan Tuhan. Ketika kami mengandalkan Tuhan, maka semua berkat-berkat-Mu itu akan tercurahkan Tuhan. Ajari kami Tuhan, supaya kami tetap rendah hati untuk melakukan amanat agung yang telah Tuhan percayakan untuk kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Masih banyak Tuhan permohonan kami. Tapi kami yakin dan percaya. Tuhan Maha tahu. Maha dahsyat.
karena Engkau menciptakan kami di dunia ini. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan sharing Tuhan melalui firman-Mu yang telah disampaikan. Kiranya sharing ini Tuhan boleh menjadi sharing yang hidup, saling melengkapi, saling menghargai, saling menghormati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi, kita menerima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku, kepadamulah kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada Bapak Ibu yang hadir, diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Yang sakit malam ini juga disembuhkan Tuhan Yesus secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Apapun yang dilakukan tangan kami semuanya dalam bekerja, selalu dibuatnya berhasil dan beruntung dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu anak mantu cucu. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada. Hati Tuhan Yesus disenangkan oleh pelayanan Bapak Ibu. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Besok ibadah Family Ministry yang akan main ada pendeta Apollo Waru ya. Jangan lewatkan, hari ini kita juga sudah diberkati oleh Bapak Rat. Tuhan Yesus memberkati. Silakan bincang-bincang boleh dipandu dengan pendeta Johan Untung. Tuhan Yesus memberkati.